benar warga aing. Ya warga aing nu dibere kanan ku sahariat teh kan lain gratis ieu. Inang mulai pangmulikeun pamarentah singka bener sia baroga dapur. Teu layak ya teu layak. Inilah video viral seorang warga yang memprotes menu makan bergizi gratis di SDN Cimayang 4, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria ini marah-marah dan menilai menu tersebut tidak layak dikonsumsi anak-anak. Terlihat menu makan bergizi gratis ini terdiri dari nasi, sayur toge, kacang merah, ikan filet, serta buah anggur. Penerima manfaat, penerima manfaat bantuan orang tuanya manggil ke saya, bilang layak apa enggak nih menurut Pak RT. Kata saya jangan bilang ke saya, yang menerimanya menurut di situ layak apa enggak. Kalau menurut saya enggak layak ini, terkaitnya sayurannya udah, makanannya udah pada basi, katanya jadi gini-gini. Sementara pihak dapur MBG Pamijahan menyebut telah membuat menu sesuai dengan standar dapur MBG dan ahli gizi. Pihak sekolah tidak ada mengeluhkan makanan itu basi. Menurut ahli gizi yang bertugas di SPPG tersebut sudah memenuhi gizi, Pak. Itu bisa dicek lah kadar gizi kacang itu berapa, terus kalori dari ikan itu gizinya apa aja bisa dicek di itu semua. Buntut video viral ini, kedua belah pihak pun telah dimediasi. Sementara pihak dapur MBG Pamijahan berjanji akan memperbaiki layanan bagi 3.100 penerima manfaat di wilayahnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, Badan Gizi Nasional optimis mampu mengejar target pemerintah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dalam program makan bergizi gratis. Saat ini, BGN tengah mengejar pembangunan SPPG atau dapur MBG dengan menggandeng sejumlah mitra. Badan Gizi Nasional terus mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tanah air untuk menjangkau penerima manfaat makan bergizi gratis. Dalam membangun dapur MBG ini, BGN bekerjasama dengan mitra masyarakat hingga lembaga. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut hingga saat ini program makan bergizi gratis sudah menjangkau 44,8 juta siswa di tanah air dengan total 15.460 SPPG. Sementara Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan 82,9 juta penerima manfaat program MBG hingga akhir tahun. Ini salah satu kunci kenapa sampai hari ini sudah ada 15.460 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia sudah melayani 44,8 juta. Dan itu semuanya 100% sumbangsih dari para mitra, institusi, lembaga, kelompok masyarakat, dan lain-lain sehingga program ini bisa berjalan dengan cepat. Dengan menggandeng sejumlah pihak termasuk TNI dan juga BUMN, Kepala BGN pun optimis target 82,9 juta penerima manfaat MBG bisa tercapai pada akhir tahun. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ditreskrim Sus berhasil menggagalkan penyelundupan pakaian bekas impor ilegal. Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah 439 koli pakaian bekas impor yang diduga dari Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Barang penyelundupan senilai 4,2 miliar rupiah ini diamankan di dua tempat yang berbeda di wilayah, yaitu penangkapan pada 11 November di Durensawit, Jakarta Timur dan 16 November di wilayah Cikampek, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Barang bukti yang berhasil kita amankan dari kedua penangkapan ini adalah 439 bal pakaian bekas, 3 truk Ford diesel double, kemudian 2 truk Fuso, 3 pick up, dan 1 buah HP merek Samsung S25 milik saudara IR. Dan semuanya ini sudah berada di Polda Metro Jaya. Persangkaan pasal yang kami terapkan terhadap yang kita duga pelaku adalah pasal 46 Undang-Undang Perdagangan, pasal 110 dan 111 dan Undang-Undang Perdagangan. Dan tidak menutup kemungkinan kami juga akan menjerat dengan pasal TPPU. Modusnya dari para pelaku adalah memasukkan barang impor untuk didistribusikan di daerah DKI dan sekitarnya.
Pemirsa, KPK menyebut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Google Cloud yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah masuk ke tahap penyidikan. Nadiem berpotensi akan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Berdasarkan keterangan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut status Nadiem akan sama seperti kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang ditangani Kejaksaan Agung. Perkara Google Cloud ini telah naik ke tahap penyidikan oleh KPK, namun pihaknya akan melimpahkan perkara ini ke Kejaksaan Agung. Pasalnya kasus yang menyeret Nadiem memiliki irisan dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook yang diusut Kejaksaan Agung. Dalam hal ini KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menyerahkan perkara. Jadi perkaranya sudah selesai, sudah diekspos untuk naik ke penyidikan. Makanya dibilang itu akan kata Pak Ketua kan akan diserahkan gitu. Jadi prosesnya nanti setelah ini dinyatakan naik ke penyidikan, kemudian saat penyerahannya itu pada saat penyidikan itu. Sudah penyidikan nanti dibuka terus nanti kita serahkan. Tentu yang diserahkan apa kan gitu. Kan Bapak belum nyita, belum apa. Jadi yang diserahkan adalah keterangan-keterangan kita miliki, kemudian dokumen-dokumen yang kita miliki yang diperoleh pada saat penyelidikan. Di mana ada beberapa juga yang secara sukarela mengirimkan dokumen dan lain-lain kepada kami, kepada penyidik. Nah, dokumen itulah kemudian juga keterangan-keterangan yang diperoleh, berita acara permintaan keterangan. Nah, itu yang akan kita serahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Pemirsa, pemimpin perusahaan rokok besar di Indonesia PT Djarum dicekal oleh Kejaksaan Agung. Direktur Utama PT Djarum, Victor Romat Hartono, menjadi salah satu dari 5 orang yang dicekal Kejaksaan Agung ke luar negeri. Pencekalan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pajak periode 2016-2020. Pengajuan pencekalan juga sudah dikonfirmasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, di mana penyidik tengah mengumpulkan bukti untuk memperkuat dugaan pidana dalam kasus pajak ini. Petugas membenarkan ada tindakan hukum saat menggeledah di beberapa tempat dan para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengajukan perpanjangan masa pencekalan Roy Suryo CS tersangka kasus fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pencekalan ini dapat diperpanjang menjadi 6 bulan. Pencekalan terhadap Roy Suryo CS ke luar negeri dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia berlaku selama 20 hari. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya menuturkan pencekalan terhadap ke-8 tersangka ini akan diperpanjang dari awalnya 20 hari menjadi 6 bulan. Alasannya untuk memudahkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang saat ini masih berlangsung. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Sebelumnya Roy Suryo CS tak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis 13 November 2025 lalu. Mereka tak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli meringankan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Roy Suryo CS dicegah ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya menyusul statusnya sebagai tersangka. Mereka juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi proses penyidikan.
Polda Metro Jaya mencegah seluruh tersangka kasus tudingan ijazah Joko Widodo ke luar negeri. Termasuk Roy Suryo yang juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi penyidikan kasus ini. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya, toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Tak hanya diam, Roy Suryo CS bersama kuasa hukumnya melawan dengan mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus yang belum ditindaklanjuti. Roy Suryo CS datang ke Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang diklaim bisa membuat proses penyidikan seimbang. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Mereka dibagi dalam 2 klaster dan dijerat dengan pasal UU ITE. Tim Liputan iNews melaporkan.